Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salin-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang luas membentang menjadi satu renungan tersendiri bagi kita. Betapa luar biasanya ciptaan Allah. Di dalam pergiliran malam dan siang, di dalam pengisaran angin, awan dan hujan, di dalam lautan yang di atasnya berlayar kapal-kapal, selalu ada pelajaran bagi hati yang mau memperhatikan. Juga tentang air yang menjadi sumber kehidupan, yang dari air juga Allah jadikan segala yang hidup di atas dunia ini. Ketika kita merenungkan betapa lautan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkut kita, Bani Adam, sebagai pemuliaan, maka selama ribuan tahun manusia mengarungi lautan untuk berbagai keperluan, dari berdagang sampai berpindah ke berbagai tempat di penjuru bumi yang jauh. Adalah seorang sahabiah yang kemudian pada suatu hari di rumahnya Nabi SAW tidur. Kemudian wanita ini, yakni Ummu Ayyub Al-Ansariyah radhiyallahu anha, melihat Nabi SAW tertidur dan kemudian ada keringat beliau mengalir, ditampung oleh Ummu Ayyub, kemudian dijadikan sebagai bagian dari parfum minyak wanginya. Ketika Nabi SAW bangun, beliau tersenyum dan tertawa. Maka bertanyalah beliau, Ummu Ayyub, kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya aku melihat sebagian di antara umatku berperang di atas kapal-kapal yang melayari samudra luas, bagaikan raja-raja di atas singgasana-singgasananya." Wanita ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara mereka." Maka Nabi SAW mengatakan amin. Dan nantinya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub radhiyallahu anhuma menjadi orang yang bergabung di dalam jihad untuk membebaskan Konstantinopel, meskipun upaya-upaya pada masa sahabat Utsman, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma masih belum berhasil. Tapi pada masa Muawiyah, Abu Ayyub Al-Ansari yang turut juga kemudian dicegah oleh para putra-putri dan cucu-cucunya untuk berangkat. Dikatakan kepada mereka oleh beliau, "Sungguhnya aku akan berangkat berjihad dengan ketuaanku. Wahai kakek, wahai ayah," kata putra-putri dan cucu-cucunya, "engkau memiliki uzur." Subhanallah, kalimat Abu Ayyub Al-Ansari sangat berat untuk kita ketika beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya uzur telah dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, infiru khifafan wa thiqalan." Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi keberangkatan yang luar biasa dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan menyadari satu hal ketika panggilan jihad datang, uzur telah dihapus. Seakan-akan beliau mengatakan kepada kita betapa jihad adalah kesungguhan yang ditebus dengan segala kepayahan, mengerahkan segenap kemampuan. Lalu beliau radhiyallahu anhu nantinya gugur di dinding Konstantinopel dan dimakamkan di kota itu jauh sebelum Muhammad Al-Fatih, 700 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih kemudian membebaskan Konstantinopel untuk umat Islam. Semoga kita semua dikaruniai dikaruniai semangat jihad yang semacam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang sampai tiba di dinding Konstantinopel meskipun baru akan dibebaskan Konstantinopel itu 700 tahun kemudian. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa menghidupkan ruh jihad itu di dalam hati kita di segala bidang yang kita tekuni untuk melayani umat dan melayani agama Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.